Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peninggalan Kerajaan Kediri. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peninggalan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau yang dikenal dengan Kerajaan Panjalu merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu yang didirikan oleh Sri Samarawijaya pada abad ke-12 Masehi atau antara tahun 1042 sampai tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana, dan berpusat di Dahanapura, yang merupakan nama sebuah kota kuno di masa lalu, yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri, Jawa Timur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri berada di area Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berawal dari adanya pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11 Masehi. Meskipun Kerajaan Kediri sudah berdiri sejak abad ke-12 Masehi, beberapa peninggalannya masih bisa dijumpai hingga sekarang. Bukti peninggalan sejarah Kerajaan Kediri ini dapat ditemukan dalam wujud berupa prasasti dan candi. Berikut beberapa peninggalan sejarah Kerajaan Kediri sebagai bukti berdirinya dan keberadaan kerajaan tersebut. Yang pertama, Prasasti Sirah Keting. Prasasti Sirah Keting ini ditemukan di wilayah Ponorogo, Jawa Timur, yang dibangun pada tahun 1126 Saka atau tahun 1204 Masehi. Sama seperti prasasti pada umumnya, prasasti Sirah Keting ini juga ditulis di atas sebuah batu dengan ukuran persegi panjang, yang bertuliskan menggunakan aksara Jawa kuno. Prasasti yang dikeluarkan pada tanggal 8 November tahun 1204 Masehi ini memuat keterangan tentang kisah Raja Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu yang menghadiahi tanah kepada para rakyatnya, karena telah menunjukkan kebaktiannya kepada raja. Dari prasasti ini, diketahui bahwa Raja Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu merupakan raja yang memiliki kekuasaan terpisah dari Kerajaan Kediri, tepatnya di wilayah sekitar Madiun dan Ponorogo, sementara Kerajaan Kediri saat itu dipimpin oleh Raja Kameswara tahun 1184 sampai tahun 1194 Masehi. Yang kedua, Prasasti Jaring. Prasasti Jaring terletak di Dukuh Jaring, Kelurahan Kembang Arum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang berangkat tahun 1181 Masehi. Prasasti Jaring diterbitkan pada masa Kerajaan Kadiri oleh Raja Sri Gandra untuk mengukuhkan pemberian anugerah sima kepada penduduk Jaring yang telah dijanjikan oleh raja sebelumnya, yaitu Sri Aryeswara. Anugerah Sima Perdikan dijanjikan karena penduduk Jaring banyak membantu Sri Aryeswara dalam merebut kembali kekuasaan dari Sri Sarweswara yang merebut kekuasaan dari Sri Jayabaya. Dalam prasasti ini juga menceritakan tentang penduduk Jaring tua dan muda yang telah menghadap raja dengan perantara Senapati Sarwajala, untuk memberitahukan bahwa mereka telah memperoleh anugerah dari raja yang terdahulu yang belum terkabulkan, hingga akhirnya dikabulkan Raja Sri Gandra. Yang ketiga, Prasasti Kamulan. Prasasti peninggalan Kerajaan Kediri berikutnya yaitu Prasasti Kamulan, yang ditemukan di Desa Kamulan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur pada tahun 1194 Masehi. Prasasti Kamulan ini diperkirakan telah dibuat pada masa pemerintahan Raja Kertajaya tahun 1194 sampai tahun 1222 Masehi. Pesan yang tertulis pada prasasti ini adalah tentang sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek pada Agustus tahun 1194 Masehi, dan proses jalannya roda pemerintahan Raja Kertajaya, serta kisah penyerangan Kerajaan Kediri yang dilakukan oleh salah satu kerajaan yang berada di sebelah timur, yang mengakibatkan Raja Kertajaya tersingkir dari Istana Daha. Saat ini, Prasasti Kamulan telah menjadi salah satu koleksi di Museum Wajakensis di wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Yang keempat, Prasasti Ngantang. Prasasti Ngantang merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Kediri yang dibuat pada tahun 1194 Masehi. Prasasti yang diperkirakan berasal dari tahun 1057 Saka atau tahun 1135 Masehi ini pertama kali ditemukan di Desa Ngantang, Malang, Jawa Timur, yang ditulis dengan menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Kawi.
Prasasti ini menceritakan tentang ucapan terima kasih pada Kerajaan Kediri atas pemberian atau pembebasan pajak tanah yang dilakukan oleh Raja Jayabaya untuk Desa Ngantang. Dalam prasasti itu juga terdapat semboyan Panjalu Jayati, yang berarti Kadiri menang. Prasasti Ngantang merupakan bentuk penghargaan dari sang raja atas jasa penduduk desa Hantang dengan 12 dukuh yang tetap setia mengabdi kepada Kerajaan Kediri pada saat melawan Kerajaan Jenggala. Yang kelima, Prasasti Talan. Prasasti Talan pertama kali ditemukan di Desa Gurit, Kelurahan Welingi, Kecamatan Welingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang berangkat tahun 1058 Saka atau tahun 1136 Masehi. Dalam prasasti ini tercantum kalimat Jayabaya Lancana atau Lancana Raja Jayabaya yang membuktikan bahwa prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Jayabaya dari Kerajaan Kadiri. Prasasti ini memang cukup unik, karena menampilkan ukiran Garuda Muka Lanca, yaitu patung berbentuk tubuh manusia yang memiliki sayap dan berkepala elang. Prasasti yang dikenal juga dengan nama Prasasti Munggut ini berisi tentang anugerah Sima yang diberikan oleh Raja Jayabaya kepada Desa Talan yang masuk wilayah bebas pajak Panumbang, serta karena telah menyimpan Prasasti Ripta Lontar dari Raja Airlangga. Yang keenam, Prasasti Galunggung. Prasasti Galunggung pertama kali ditemukan di Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Prasasti Galunggung berukuran tinggi sekitar 160 cm, lebar atas 80 cm, dan lebar bawah 75 cm. Prasasti ini ditulis menggunakan huruf Jawa kuno yang berderet rapi, dengan total 20 baris yang masih dapat dibaca. Dari bagian yang masih dapat dibaca, prasasti ini diduga terbit pada tahun 1123 Saka atau tahun 1201 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Sri Kertajaya. Pada bagian depan prasasti, terdapat sebuah lambang berbentuk lingkaran, yang mana pada tengah lingkaran tersebut terdapat gambar persegi panjang dengan beberapa logo. Prasasti Galunggung berisi tentang peneguhan Sima, yang sebelumnya sudah pernah diturunkan anugerah Sima oleh seorang penguasa atau raja yang pernah memerintah dari Kerajaan Kediri. Yang ketujuh, Candi Penataran. Salah satu peninggalan Kerajaan Kediri berikutnya yaitu Candi Penataran, yang merupakan candi termegah dan terluas di Jawa Timur. Candi yang juga disebut sebagai Candi Pala ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, atau lebih tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Melegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi Penataran diperkirakan dibangun sekitar abad ke-12 sampai 14 Masehi, pada masa pemerintahan Raja Srengga hingga pada masa pemerintahan Raja Wikramawardhana dari Kerajaan Kediri. Candi Penataran menjadi salah satu komplek candi terbesar dan terlengkap unsur-unsurnya yang pernah ditemukan di Jawa Timur. Berdasarkan tulisan yang terdapat pada salah satu batunya, kompleks candi yang seluas 1,5 hektar ini terdiri dari 3 halaman, yang salah satu halamannya terdapat bangunan candi induk dengan ukuran terbesar. Candi Penataran dibangun untuk memuja Hyang Acalapati atau Raja Gunung Girindra, dalam kepercayaan atau ajaran Siwa. Yang kedelapan, Candi Tondowongso. Candi Tondowongso ditemukan pada tahun 2007 di Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Salah satu sisa-sisa peninggalan Kerajaan Kediri yang satu ini memang berhasil menarik perhatian para pakar sejarah maupun para arkeologi tanah air. Candi yang dibangun di atas lahan seluas 1 hektar ini memiliki gaya arsitektur serta struktur bangunan khas yang membentuk candi. Tak hanya bangunan candi, di situs ini juga ditemukan berbagai macam arca seperti arca Agastya, arca Nandi, arca Brahma, dan masih banyak lagi. Berdasarkan gaya arsitektur bangunan dan arca-arcanya, Candi Tondowongso diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi, di mana kurun waktu tersebut merupakan masa akhir Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Kediri. Yang kesembilan, Candi Gurah. Candi Gurah pertama kali ditemukan pada tahun 1957 di Desa Bulus Pesantren, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang lokasinya berada sekitar 2 km dari kompleks situs Candi Tondowongso. Karena lokasinya yang masih berdekatan, dipercaya jika candi ini masih memiliki keterikatan dengan temuan candi yang ada di situs Tondowongso.
Menurut para ahli, candi yang hampir rata dengan tanah tersebut diperkirakan masih satu kawasan dengan kompleks Candi Tondo Wongso. Minimnya dana untuk penelitian peninggalan yang satu ini membuat informasi mengenai candi yang diperkirakan memiliki dimensi sekitar 9 kali 9 meter tersebut sangat terbatas. Yang ke-10, Candi Miri Gambar. Candi berikutnya yang juga merupakan peninggalan Kerajaan Kediri yaitu Candi Miri Gambar, yang ditemukan di Desa Miri Gambar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, atau kurang lebih sekitar 25 km dari pusat kota Tulungagung, Jawa Timur. Candi Miri Gambar diperkirakan telah dibangun pada tahun 1214 sampai tahun 1310 Saka, yang memiliki relief unik dengan ukiran berbentuk sosok perempuan dan laki-laki. Menurut mitos yang beredar di masyarakat, candi yang terbentuk dari struktur bata merah ini disebut juga dengan Candi Angling Dharma. Hal itu karena keberadaan salah satu relief sayap yang ditemukan pada sisa-sisa bangunan candi yang berada tidak jauh dari lokasi kompleks tempat candi tersebut berada. Oke teman-teman, itu tadi cerita peninggalan Kerajaan Kediri. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.